Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Alaming Lelembut, di mana saya akan membacakan kisah nyata yang pernah dialami seseorang bersinggungan langsung dengan alam lelembut ataupun makhluk gaib. Nah, cerita kali ini cerita nyata yang dialami oleh Dendi ketika COVID-19 dan mengharuskannya dikarantina di sebuah rumah Jepang yang angker selama 10 hari. Seperti apa cerita lengkapnya? Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Pukul 3 sore saat langit agak mendung, matahari sesekali muncul, sesekali menghilang tertutup awan. Angin sejuk berhembus perlahan menyelimuti lereng bukit, seolah berlarian kecil di antara pepohonan cengkeh menyambut kepulanganku ke kampung halaman. Setelah jalanan melewati kebun-kebun ini, aku akan sampai di kampung halamanku. Masih banyak burung-burung berkicau sore itu. Walau banyak pohon besar yang aku kenal dulu sudah ditebang, sudah tidak lagi menjadi penghias jalan menuju kampungku. Dari jauh, samar-samar gapura desa yang berumur lebih tua dariku terlihat berdiri megah, seperti candi batu andesit yang berusia ratusan tahun, dengan beberapa pemuda berjaga di sana. COVID-19 ini, masyarakat harus lebih waspada dan berusaha mencegah penularannya. Saat ini, aku sedang dirumahkan karena perusahaan sedang dalam kondisi tidak stabil. Aku memang memaksa pulang daripada bertahan di rumah kontrakan dengan keadaan yang serba tidak jelas. Banyak temanku yang bertahan di kontrakan atau kosnya dengan makan sekedarnya, dengan uang tabungan yang dimiliki. Tentu dengan harapan perusahaan kembali mampu bangkit dan kembali memperkerjakan mereka. "Maaf mas, mau kemana?" tanya seorang pemuda belasan tahun kepadaku. "Mau ke rumah Pak Barjo," jawabku. "Masnya dari Jakarta ya? Kalau dari Jakarta, sebaiknya masnya kembali saja. Karena pendatang dari luar kota untuk sementara dilarang masuk mas, guna mencegah penularan COVID," kata pemuda itu. "Saya asli dari desa ini. Saya sudah 5 tahun tidak mudik. Dek, tolong panggilkan sesepuh siapa saja yang mungkin kenal saya, biar saya coba bicara," kataku. "Gimana mas?" pemuda itu bertanya kepada pemuda yang lain yang mengenakan topi hitam. "Piye iki pak, ada warga pendatang mau masuk?" Pemuda bertopi itu balik bertanya kepada seseorang lain yang posisinya sedang dalam tenda yang didirikan darurat di belakang gapura. Seorang lelaki berbadan kekar keluar dari dalam tenda dengan suara keras. "Siapa sih? Suruh balik arah saja. Untuk sementara tidak ada mobilitas keluar masuk desa." Hah, aku sangat mengenal bapak-bapak itu. Dia tidak lain adalah adik ayahku. "Walah, kamu tole. Lama tidak pulang kampung. Ya jelas banyak yang tidak mengenalmu," tertawanya renyah menyambutku. "Gimana kabarnya? Sehat kan paman?" kataku menyambut pamanku dengan mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Pamanku tidak menyambut tanganku yang terulur. Se, dah gini aja, antarkan ke rumah karantina saja sana," katanya menyuruh pemuda bertopi hitam. Pemuda itu pun mengajakku mengikutinya, sementara pamanku mengikuti di belakang bersama denganku. "Walah nang, keadaan lagi gawat begini kok ia pulang mudik? Kan bisa membahayakan orang yang kamu kunjungi. Virusnya di badanmu, terus nular ke bapak ibumu, terus nular menyebar ke seluruh kampung," gumamnya kecil kepadaku. "Sebenarnya iya juga sih Pak Lek. Tapi keadaanku di kota yang tidak menentu Pak Lek. Tabunganku bisa habis untuk keseharianku. Padahal aku dirumahkan dengan waktu yang tidak ditentukan, tidak mendapatkan gaji. Ya bagaimanapun, lebih baik aku pulang Pak Lek," jawabku menjelaskan keadaanku. Pamanku hanya menghela nafas panjang. Aku berharap pamanku dan keluarga mengerti dengan keadaanku. Sambil terus berbincang dengan pamanku, langkah kakiku semakin jauh meninggalkan gapura desa, melintasi pinggiran desa menuju sebuah rumah yang sudah terlintas di pikiranku. Dan benar, seperti yang aku duga,
Aku akan dikarantina di rumah tua ini. Sebuah rumah tua peninggalan seorang berkewarganegaraan Jepang yang setelah proklamasi kemerdekaan pulang ke Jepang dan sampai saat ini tidak lagi kembali ke Indonesia. Dulu, waktu kecil, aku sangat takut dengan rumah ini. Banyak penampakan hantu di rumah itu. Apakah penampakan hantu-hantu yang menjadi cerita dari mulut ke mulut selama ini akan muncul memperlihatkan wujudnya kepadaku? Tapi rumah Jepang itu tampak bersih, sepertinya dibersihkan oleh warga. Ada MMT bertuliskan Rumah Karantina COVID-19. Aku nggak tahu berapa hari di sini. Mungkin 10 hari aku akan menghabiskan waktu di sini. Hari ke-1, sore menjelang malam. Selesai makan mie instan yang aku masak, di ruang tengah ini tersedia banyak kebutuhan makan, minum, dan memasak. Ada peralatan masak juga dan ada ember berisi beras yang bisa aku masak. Air bersih aku bisa mengambil di sumur samping rumah. Sambil duduk di teras depan, aku merenung akan rumah ini dulu. Rumah ini pernah dijarah pembobol rumah. Semua yang ada digondol oleh penjarah-penjarah itu. Konon, banyak benda seperti samurai, lukisan-lukisan, dan bahkan ada pistol raib dibawa kabur penjarah-penjarah itu. Tidak lama, ku dengar suara azan maghrib dari kejauhan. Aku hanya duduk-duduk menikmati suara azan maghrib yang sangat khas, tidak terlalu kencang dan merdu, sembari membiarkan angin malam yang mulai menyentuh kulitku. Ku dengar suara berderit di bawah pohon kelengkeng. Ada beberapa saat aku mencari arah datangnya suara berderit itu. Ternyata dari ayunan tua yang sudah rusak. Jelas aku bisa melihat arah suara berderit itu, karena memang berada di depanku, mungkin sekitar 15 meter. Sebuah ayunan yang sudah tidak terpakai dan dipenuhi dengan karat bergerak terayun seperti terkena angin. Tapi jelas itu bukan angin, karena ayunan itu sudah cukup rusak dan aku yakin butuh tenaga yang bisa mendorongnya sampai bergerak. Kalau tiupan angin gak bakalan kuat mendorong ayunan itu sampai bergerak. Aku tidak terlalu terusik dengan kejadian itu. Aku membiarkan semuanya jadi teman penghias suasana malam ini. Seperti sengaja, ayunan itu bergerak semakin cepat dengan bunyi derit yang semakin kencang. Aku coba memperhatikan. Kulihat tidak ada sesosok apapun di ayunan itu. Sampai akhirnya ayunan itu berhenti dengan sendirinya. Wah, hemat banget. Lampunya yang dipasang wattnya kecil semua. Suasananya jadi remang-remang sekali, batinku, sambil memperhatikan seluruh ruangan yang diberikan penerangan dengan sangat minim. Akhirnya, aku jadi tahu isi rumah yang dari dulu jadi mitos akan keangkerannya. Pukul 10 malam, saat aku mencoba terlelap, saat kantuk menderaku bertubi-tubi, tiba-tiba aku terjaga dari tidur, entah berapa menit aku tertidur. Suara apa yang jatuh tadi? Ngagetin aja. Aku kembali mencoba memejamkan mata. Terdengar suara langkah kaki, seperti suara sepatu, dan saat ku perhatikan dengan seksama, pikiranku kemana-mana. Jadi teringat cerita kakekku dulu soal rumah ini. Dulu, sering kuanggap hanya sekedar mitos agar aku menjauhi rumah ini, tidak bermain ke rumah ini. Kakekku tahu karena aku sering main di sini untuk sekedar memetik buah-buahan yang ada di halaman rumah Jepang ini. Ku nyalakan senterku, ku sorotkan ke arah datangnya suara langkah kaki itu. Ruangan tengah ini tetap kosong, tidak ada penampakan apapun. Gila, tapi suara langkah kaki ini benar-benar jelas melangkah di ruang tengah ini. Tapi tetap tidak terlihat apapun. Suara itu semakin mendekat, mendekat, dan terus mendekat ke arahku. Sampai persis di depan tempatku duduk, dan terus mendekat sampai suara langkah kaki itu benar-benar terasa berada di depanku. Namun, saat benar-benar menyentuh tubuhku, suara sepatu itu menghilang dengan sendirinya. Hanya hembusan angin menerpa wajahku, seperti ada sosok tidak terlihat menembus melewati tubuhku. Tak beberapa lama, aku dikejutkan dengan suara gagang pintu depan digerakkan seseorang. Terlihat samar, ada seseorang berdiri di depan rumah. Terlihat siluet bayangannya dari balik tirai jendela. Aku berdiri sambil terus mengamati, melangkahkan kakiku menuju pintu. Sesampainya di dekat pintu depan, aku bermaksud menyibak tirai jendela, berharap mengetahui siapa yang datang bertamu dan berdiri di depan teras rumah. Belum sempat aku menyibak tirai jendela, aku berhenti.
Terpaku melihat bayangan siluet di tirai. Darahku terasa berhenti dan menyumpal saluran nafasku. Tanganku tak lagi bisa melanjutkan menyingkap tirai jendela. Tanganku kaku tak bisa bergerak. Sesosok bayangan orang berdiri tegap dan tanpa kepala. Berdiri mematung di depan pintu. Aku mencoba bernafas walau terasa berat untuk bernafas. Ku tarik tanganku, mengurungkan niat menyibak tirai jendela. Walau berat, kakiku bisa aku gerakkan untuk bergerak mundur. Ya ampun, aku sangat terkejut. Karena sedang fokus dengan sosok yang berdiri di depan pintu itu. Tiba-tiba, pintu rumah itu seperti ditendang. Suaranya sangat kuat. Ya Tuhan, lindungi aku, kuatkan, beri keberanian Tuhan. Aku mencoba kembali maju ke depan untuk melihat sosok apa itu. Rasa penasaran menguasai diriku, membuatku berani. Walau ketar-ketir juga jantung ini. Perlahan aku sibakkan tirai tipis jendela dan terlihat sosok serdadu Jepang tanpa kepala, lengkap dengan seragam tentara Jepang, baju seragam yang dipenuhi lumuran darah. Aku kembali menutup tirai secepat mungkin. Ngeri melihat sosok itu. Aku mundur beberapa langkah, sangat menakutkan menyaksikan sosok tersebut. Sosok serdadu Jepang tanpa kepala dengan badan berlumuran darah. Entah berapa lama aku tertegun terdiam sambil masih menatap ke arah pintu. Sesaat aku menenangkan pikiranku, mengatur nafasku, dan meredakan detak jantungku yang sangat cepat. Aku memperhatikan jendela itu. Sekarang sudah tidak nampak bayangan sosok itu. Kuhela nafas panjangku. Aku tidak takut hantu jika hanya menampakkan diri. Tapi yang aku takutkan adalah apakah hantu bisa melakukan tindakan seperti manusia yang bisa melukaiku atau semacamnya. Aku melangkah maju kembali ke jendela dan membuka tirai jendela. Sepi, kosong, tidak ada apapun di depan pintu. Aku berniat membuka pintu. Agak ragu-ragu, tetapi aku lakukan juga. Aku buka pintu rumah perlahan, agak pelan memastikan di luar rumah aman. Jantungku berdebar-debar, masih terbayang sosok tersebut. Sosok yang sangat mengerikan sekali, yang baru kali ini aku menyaksikan secara langsung. Di luar rumah benar-benar sepi, tidak ada penampakan sosok tersebut. Sosok itu telah pergi. Hari kedua, siang menjelang sore, bapak dan ibuku datang menjengukku di rumah karantina. Aku baik-baik saja kok Bu, Pak, tidak batuk juga tidak pilek, kataku pada kedua orang tuaku. Wes, manut saja karo aturan, wong kampung sudah sangat ketakutan, apalagi kalau lihat berita di TV, rumah sakit tidak bisa menampung lagi, bahkan orang yang kaya sekalipun tidak bisa mendapatkan tempat untuk perawatan kesehatannya. Kota-kota sepi dari kendaraan, hanya ambulan yang lalu lalang dengan sirene yang menakutkan. Jawab bapak yang memang terlihat takut dengan kabar-kabar pandemik COVID-19 ini. Tapi ya banyak yang tidak percaya juga. Banyak yang menyebarkan berita kalau COVID-19 ini hanya akal-akalan asing agar ekonomi dunia hancur. Lanjut bapakku yang memang hobinya membahas politik. Bahkan sejak zaman Pak Soeharto masih menjadi presiden, beliau sukanya membahas masalah negara. Sore hampir maghrib sekitar jam 6, terdengar suara roda timba sumur yang tiba-tiba berderit. Seperti ada orang yang menimba sumur. Aku membiarkannya. Dalam pikiranku, paling sosok-sosok astral yang mencoba mengusikku. Tetapi, semakin aku cuekin, semakin kencang suara roda timba sumur bergerak dan berderit. Bahkan terdengar seperti ember seng itu dibanting beberapa kali. Jelas sekali makhluk astral itu ingin aku melihat ke sumur. Dengan malas aku melangkahkan kakiku ke arah sumur. Suara-suara itu menghilang seketika. Sepi, tidak ada seorang pun di sekitar sumur. Persis seperti apa yang ada dalam benakku. Kulangkahkan kakiku dengan malas ke teras belakang rumah. Remang sore masih terlihat terang menerangi pepohonan cengkeh dan kopi. Maghrib tetapi belum gelap. Sepi dan tentu membosankan suasananya. Suasana hening terusik kembali. Kembali terdengar suara dari arah sumur. Kali ini, suara gemericik air seperti suara orang sedang mandi. Suaranya semakin jelas aku dengar. Kali ini, rasa penasaran membuatku bergegas menuju ke kamar mandi. Aku ingin mengetahui siapa
Atau sosok seperti apakah yang usil sore itu? Kulangkahkan kakiku cepat menuju kamar mandi. Pintu kamar mandi terlihat terbuka. Dan saat aku melihat ke dalam kamar mandi, tidak aku temukan bekas orang mandi. Lantai kamar mandi kering dan tidak ada bekas air. Kamar mandi kosong. Ku melangkah ke ruang tengah, berniat untuk membuat kopi untuk mengusir rasa bosan. Orang tuaku sudah mendapatkan izin kalau selama 3 hari aku tidak menunjukkan gejala sakit, maka aku boleh keluar dari rumah karantina ini. Malam pukul 11, aku sedang memainkan HP, melihat medsos karena seharian ini tidak ada pesan masuk sama sekali. Aku letakkan HP ke atas meja dan merebahkan punggungku ke sandaran kursi kayu, lalu menaikkan kaki ke atas meja, berselonjor kaki sambil menatap langit-langit rumah, tidak terawat, penuh dengan sarang laba-laba. Tiba-tiba HP-ku menyala. Aku bergegas meraih HP-ku, berharap ada sebuah pesan masuk. Tetapi kosong, tidak ada apa-apa. Bahkan tidak kutemukan notifikasi apapun. Ku letakkan kembali HP di sampingku. Ku pejamkan mataku yang belum terasa mengantuk. Kembali aku mendengar suara langkah kaki melintas di ruang tengah. Langkah kaki itu berasal dari belakangku, semakin jelas dan mengarah ke arahku. Langkah itu semakin mendekat dan melintas di sebelah kiri. Tidak berapa lama, kemudian ada sosok hitam sedang duduk di kursi sampingku. Jelas sekali, aku menahan nafasku, tetapi detak jantungku berdegup dengan kencang. Aku berusaha mengatur nafasku dan berusaha tenang tidak takut, walau benda ini campur aduk antara takut, penasaran, dan khawatir yang bercampur bergantian. Meskipun aku tidak menoleh ke arah sosok itu, tetapi aku dapat melihatnya dari sudut mataku. Sosok hitam besar, lebih besar daripada manusia. Aku ingin mencoba berkomunikasi, tapi bagaimana caranya aku tidak tahu. Aku diam, tetapi hatiku mengucapkan kata-kata doa dan kata-kata berserah diri pada Tuhan. Sosok itu benar-benar ada. Aku dan sosok itu sama-sama terdiam. Aku masih bersandar dan menatap ke langit-langit rumah. Sementara sosok itu duduk sambil tetap tak bergerak menatap ke depan, aku melihat sosok itu menoleh ke arahku. Matanya merah dan besar, menatapku tak berkedip. Ya Tuhan, kuatkanlah aku. Tidak tahu berapa lama aku dan sosok itu bertahan dengan keadaan seperti itu. Hanya diam, tidak bersuara dan tidak bergerak. Sosok itu masih menoleh ke arahku. Begitu jelas dan suara nafas sosok itu terdengar berat. Jantungku berdebar kencang, tetapi nafasku terasa berhenti. Kakiku terasa berat dan seperti kesemutan, seolah-olah peredaran darahku ikut berhenti. Aku pasrah dengan keadaan ini. Aku hanya menunggu. Hingga terasa tiupan angin kencang berhembus ke arahku. Cukup dingin kurasakan dan cukup mengagetkanku. Aku melihat dengan sudut mataku ke sebelahku. Sosok itu sudah tidak ada lagi di sampingku. Lega dan suasana menjadi sangat nyaman sekali. Sangat nyaman, seperti selesai bekerja berat. Suasana ini membuat mataku terasa berat karena kantukku. Aku menikmatinya. Semakin rileks dan akhirnya terlelap masih dalam posisi selonjoran di kursi kayu itu. Aku terkejut saat kakiku tiba-tiba terjatuh dari meja, bersamaan dengan HP-ku yang terjatuh dari meja. Aku tegakkan badanku dan segera membungkuk untuk memungut HP-ku yang terjatuh. Loh, mana HP-ku? Oh alah, itu dekat sendalku. Aku membungkuk untuk memungut HP-ku yang persis berada di samping sandalku, tepat di bawah kursi kayu yang aku duduki. Astaga, mati aku. Ya Tuhan, kuatkan aku Tuhan. Aku segera menyambar HP-ku dan kembali ke posisi duduk di kursi kayu itu. Saat aku memungut HP di bawah kursi, mataku sempat melihat ke ujung bawah kursi. Aku melihat ada sosok kepala tanpa badan di bawah kursiku. Darahku terasa berdesir sampai ke ubun-ubun. Badanku menggigil ketakutan. Sangat jelas sekali sosok kepala itu. Sosok kepala berwajah pucat dengan mata terbuka. Sangat mengerikan. Refleks aku menaikkan kakiku ke atas kursi. Aku berusaha tetap tenang, tetapi tidak bisa. Batinku ketakutan. Badanku menggigil. Sangat sulit mengatur nafas ini. Pikiranku membawaku kemana-mana. Takut sosok kepala itu tiba-tiba keluar menunjukkan wujudnya secara lebih lagi. Atau kepala itu melayang. Atau ini, atau itu. Terasa lama sekali waktu berjalan. Lama sekali. Tiba-tiba,
ku dengar suara gelas jatuh dari arah meja yang biasa aku pakai untuk menaruh makanan. Aku menengok ke arah suara tersebut. Tidak nampak sosok apapun di sana. Aku coba memperhatikan lebih seksama lagi, melihat dengan lebih teliti lagi. Ada sosok bayangan anak kecil berdiri di samping lemari, sepertinya menunggu momen yang tepat untuk menakut-nakutiku. Dan benar, sosok anak kecil itu berlari melintasi ruang tengah ke arah kamar mandi. Yang membuat aku terkejut dan takut adalah tiba-tiba saja sebuah gelas terlempar ke arahku dan hampir mengenai kepalaku. Aku tidak sempat menghindar, tetapi gelas itu untungnya tidak mengenai kepalaku. Ini sudah sangat membahayakan. Aku harus menyingkir kalau seperti ini. Tiba-tiba, kursi kayu di sudut ruangan bergerak dan ambruk seperti dibanting. Aku tidak tahan lagi. Aku bergegas mengambil jaket dan keluar dari rumah itu, melangkahkan kaki secepat mungkin melintasi halaman rumah Jepang itu. Yang terlintas di kepalaku hanyalah keluar dari rumah itu, menjauh dari sosok-sosok itu. Ternyata saat seperti itu, kita bisa lupa kalau kita orang yang punya Tuhan, punya iman. Kita dikuasai kemanusiaan dan akal pikiran kita. Saat sampai di luar halaman rumah Jepang itu, kesadaran sepenuhnya mulai kurasakan. Sementara tidur di masjid aja lah. Kalau tidur di gereja, kejauhan letaknya. Memang kalau masjid berada sekitar 20 meter dari rumah Jepang itu. Sementara kalau gereja ada di ujung desa sekitar 200 meter. Aku memutuskan untuk tidur di masjid malam itu. Seperti peserta uji nyali di stasiun TV swasta, aku menyerah untuk tinggal di rumah karantina. Padahal belum semua sosok-sosok astral yang diceritakan orang-orang sekitar aku jumpai di sana. Malam ini, aku sudah cukup merasakan dihantui oleh sosok yang tinggal di sana, dan aku tidak akan melanjutkan lagi untuk bermalam di sana. Ini sudah cukup. Dan selesai pula ceritaku sampai di sini. Terima kasih bagi semua yang telah mendengarkan kisahku ini. Demikian kisah alam lelembut kali ini. Semoga bisa menghibur dan dapat kita ambil pelajaran. Dan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.